Baik, pertama, tugasnya disuruh untuk membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Prosedur audit terkait akun sewa dibayar di muka yang pertama, meminta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Indeksnya centang karena sudah dilakukan. Lalu ada periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas tahun kerja tahun sebelumnya. Indeksnya centang karena sudah dilakukan. Lalu ada periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa berikut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Indeksnya G. Lalu ada yang keempat, ada periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Indeksnya strip karena belum dilakukan. Yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Indeksnya strip. Yang keenam, ada untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah jangka, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Indeksnya strip. Dan yang ketujuh, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Diberikan indeks G. Lalu untuk akun kedua, asuransi dibayar di muka. Minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Indeksnya centang karena sudah dilakukan. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Indeksnya centang. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Indeksnya G1. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Indeksnya strip. Dan yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Indeksnya strip karena belum dilakukan. Akun selanjutnya terkait pajak dibayar di muka. Prosedur yang pertama dilakukan meminta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Indeksnya centang karena sudah dilakukan. Yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti setoran SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Indeksnya centang. Yang ketiga, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Indeksnya strip karena belum dilakukan. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajak. Misalnya, uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. Indeksnya strip. Akun selanjutnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Prosedur pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak NPKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Indeksnya strip karena belum dilakukan. Lalu yakinkan bahwa semua pajak sesuai dengan pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Indeksnya strip. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT massa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Indeksnya strip. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo neto, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT massa,
Pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya strip. Yang terakhir, prosedur terakhir, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Indeksnya strip karena belum dilakukan. Untuk schedule selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah indeks G1 mengenai schedule asuransi dibayar di muka. Nah, di soal itu diberikan daftar rincian perpanjangan polis asuransi pada PT asuransi. Nah, itu aset yang diperpanjang polisnya itu ada bangunan, perabot, kendaraan bermotor, dan persediaan. Dengan periode itu untuk bangunan, periodenya dari April 2018 sampai 31 Maret 2019 dengan nilai 15 juta. Yang perabot itu periodenya sama seperti bangunan dengan nilai 1,2 juta. Kemudian ada kendaraan bermotor periode 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019 dengan nilai 3 juta. Kemudian yang terakhir ada persediaan periode 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019 dengan nilai 10,8 juta. Nah, untuk bangunan, perabot, dan persediaan itu jenis asuransinya adalah kebakaran, sedangkan untuk kendaraan bermotor itu adalah all risk. Nah, kemudian di sini bawahnya ada buku besar prepaid insurance-nya. Untuk saldo awalnya itu adalah 20 juta. Nah, 20 jutanya ini nanti sudah dikreditkan juga, jadi nilainya udah habis 0. Kemudian ini ada rincian aset yang diperpanjang tadi polisnya. Jadi saldo akhirnya itu senilai 30 juta. Nah, 30 juta ini nanti dilakukan penyesuaian karena untuk periode pencatatan 2019 itu preminya sudah kadaluarsa atau udah jadi beban insurance atau insurance expense. Nah, untuk menghitungnya itu naik sedikit. Nah, untuk menghitungnya itu untuk bangunan periodenya dari bulan April. Nah, dari April sampai Desember itu kan 9 bulan. Jadi 9/12 dikalikan nilai preminya 15 juta didapat 11,25 juta. Kemudian untuk perabot itu periodenya sama, jadi 9/12 dikalikan 1,2 juta didapat 900.000. Kemudian kendaraan bermotor dari Juni sampai Desember itu 7 bulan, jadi 7/12 dikalikan 3 juta, dapat 1,75 juta. Kemudian persediaan itu dari Juli sampai Desember berarti 6 bulan, yaitu 6/12 dikalikan 10,8 juta didapat 5,4 juta. Nah, totalnya itu 19.300.000. Nah, di sini catatannya beban asuransi sebesar 19.300.000 belum dicatat oleh PT Sugus. Simpulannya terdapat salah saji pada saldo asuransi dibayar di muka, sehingga diperlukan penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 19.300.000. Lanjut indeks G2 mengenai schedule PPh 25 dibayar di muka. Nah, nilainya itu didapat dari buku 1 halaman 138. Di situ ada bukti pembayaran pajaknya. Untuk masa pajak 1 Januari itu dibayarkan pada tanggal 6 Februari dengan nilai 54.250.000. Dan Februari itu dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2018 senilai 44 juta. Dan seterusnya itu bulan Maret dibayarkan pada April pada Mei, dan November dibayarkan pada bulan Desember dengan nilai yang sama, yaitu 44 juta. Kemudian totalnya itu total pajak yang dibayar di muka 494.250.000.
Nah, karena di soal itu dikasih tahu bahwa pajak dibayar di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing, surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Jadi simpulannya itu tidak perlu dibuatkan jurnal koreksi karena menurut keterangan pajak dibayar di muka sudah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Selanjutnya itu indeks G akan dijelaskan oleh Kristanti. Untuk indeks G, pertama kita baca dulu soal dari buku 1. Tolong di Zoom. Untuk sewa dibayar di muka. Berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa yang pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN, untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Yang kedua, PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Ke tabel yang di bawah. Yang masih yang di soal. Ya. Dari sini, dari tabel ini kita bisa lihat kalau kalau PT Sugus ini sudah menjurnal untuk biaya sewa, padahal seharusnya PT Sugus juga menjurnal ketika membayar sewa dibayar di muka, pungut PPh 10% dan bayar PPN 10%. Jadi diperlukan jurnal koreksi karena belum dijurnal saat memungut PPh dan membayar PPN. Jadi usulan jurnal koreksi yang pertama, tolong digeser di jurnalnya. Yang satu lagi. Di bawah. Ini untuk pajak untuk sewa dibayar di muka. Jurnal usulannya adalah PPN masukan di debit sebesar 3 juta pada utang PPh pasal 4 ayat 2 di kredit sebesar 3 juta. Perhitungan ini didapat dari 10% dikali 30 juta dari biaya yang dikeluarkan untuk sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land. Untuk jurnal usulan yang kedua, PPN masukan sebesar 2 juta pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Perhitungan ini didapat untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dan PPN masukan sebesar 10% pada ruko Bapak Haryo. Perhitungannya dari 10% dikalikan dengan 20 juta. Lalu, untuk pembebanan sewa pada tahun berjalan, tadi di soalnya juga dijelaskan kalau, tolong ke soalnya lagi tadi, yang di atasnya. Ya. Kalau sewanya itu dimulai pada periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Jadi yang dibebankan pada tahun berjalan itu hanya untuk 2 bulan. Sedangkan pada
pada tabel saldo akhirnya, saldo akhir sewa dibayar di mukanya belum berkurang, masih 50 juta. Jadi jurnal usulan yang ketiga adalah beban sewa sebesar 5 juta pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Ini dilakukan untuk koreksi pembebasan sewa selama tahun 2018 pada ruko PT Betawi Land. Didapatkan dari 2/12 dikali 30 juta. 2 karena 2 bulan selama tahun 2018. Lalu selanjutnya untuk kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo, itu periode sewanya dimulai pada tanggal 1 Desember 2018 sampai 30 November 2019. Jadi yang dibebankan untuk pada tahun berjalan itu cuma 1 bulan, sehingga diperlukan jurnal koreksi beban sewa sebesar Rp1.666.667 pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.667 untuk koreksi pembebasan sewa selama tahun 2018 pada ruko Bapak Haryo. Kembali lagi ke indeks G-nya, ke schedule and details. Jadi berdasarkan jurnal koreksi ini, pada schedule-nya dicatatkan untuk akun sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp6.667.677. Jadi per auditnya adalah 50 juta dikurangi 6.667.667 rupiah sebesar Rp43.333.333 Untuk akun asuransi dibayar di muka per kliennya 30 juta. Setelah diusulkan jurnal koreksi sebelumnya oleh Rizky Nuari, dikredit sebesar 19.300.000, maka prauditnya sebesar 10.700.000. Untuk pajak dibayar di muka tidak diusulkan jurnal koreksi. Sekian dari schedule utamanya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galih. Permisi, terdengar suara saya? Di sini saya akan menjelaskan untuk kertas kerja neraca dan selanjutnya. Di kertas kerja neraca, yang kami masukkan beban dibayar di muka di kredit sebesar 25.996. Nah, ini dari mana ini? Dari di prosedur G, tadi kan ada. Ini total perubahan untuk beban dibayar di muka. Lalu selanjutnya pada A31 yang merupakan kertas kerja barugi, kami masukkan beban sewa dan beban asuransi dengan beban sewa sebesar Rp6.666.667 dan juga beban asuransi sebesar Rp19.300.000. Itu didapat dari mana? Kembali lagi ke prosedur G, ada. Nah, ini untuk beban sewanya dijumlahkan sebesar Rp6.667 dan selanjutnya. Lalu untuk yang beban asuransinya dari sini juga. Lalu selanjutnya juga ada beban pajak penghasilan untuk mencatat tadi pajak yang belum tercatat dari sewa ruko-ruko. Ini ada 2 juta dan 2 juta dijumlahkan menjadi 5 juta. Lalu selanjutnya untuk yang A22 yang merupakan kerja neraca juga tapi bagian ekuitas dan juga liabilitasnya. Utang pajak bertambah dari tadi yang belum dicatatkan tadi, utang pada asal 4 ayat 2, 3 juta dan 2 juta, ditotalkan menjadi 5 juta. Ya, untuk A32 kami tidak melakukan perubahan atau koreksi. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, Pak. Untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 10, Pak. Ini seperti saya bilang kemarin ya, dari sisi kasus dan kompleksitas relatif sederhana dibandingkan yang bab-bab yang lain. Jadi saya yakin sih teman-teman tidak menemukan masalah yang berarti, tapi kalau ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, silakan. Dari kelompok yang lain ada? Oke, nggak ada, kita lihat satu-satu ya. Kalau di sini tadi sudah dijelaskan prosedurnya, paling tinggal dicek lagi untuk yang masalah indeksasi KKP ya, yang masih strip-strip itu apakah memang betul ini belum dilaksanakan atau sebenarnya
sudah ada gitu di beberapa indeks yang kita sudah kerjakan. Misalnya kalau penambahan sewa di badi muka, ada pembuktiannya, mungkin karena di soal tidak dideklar dengan eksplisit ya, teman-teman mungkin merasa ini belum dilaksanakan atau belum dikerjakan, padahal mungkin sebagai bagian dari perhitungan sewa di badi muka tadi atau yang asuransi di badi muka yang di bawah yang masih distrip juga, itu sebenarnya sudah implisit ada di dalam prosedur audit. Ke indeks G. Tadi secara perhitungan sih sekelas menurut saya sudah tidak ada masalah ya. Tinggal yang itu paling jeli ke statement sewa di badi muka. Kalau ini kan sudah di-clear ya, dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan. Jadi tadi kayaknya sih masih diakui sebagai utang pajak ya. Seingat saya tadi yang dipresentasikan kelompok 10. Belum ada pengeluaran kas ya di sini ya, untuk pelunasan atau pembayaran utang pajaknya. Karena sudah ada di-clear. Nanti gimana kalau ketemu soal yang tidak eksplisit memberikan pernyataan, ya seperti biasa teman-teman boleh menggunakan jurnal ini, kemudian kasih tambahan informasi, asumsinya atau informasinya adalah klien belum melaksanakan pembayaran atas utang pajak. Naik ke atas. Yang sebelah kanan, ini tanggalnya juga enak ya. Nah, tanggal-tanggalnya pakai satu tanggal-tanggal awal semua. Paling nanti kalau yang biasanya agak tricky, ketika tanggalnya 5 atau 10 atau di atas 15, itu bagaimana. Kemarin juga beberapa menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau misalnya tanggal berapapun diakui sebagai 1 bulan penuh. Jadi tanggal pengakuan itunya, kecuali standar mengatur lain ya, atau kecuali SOP-nya mengatur lain. Kalau yang ini sih secara perhitungan tanggal relatif tidak debatable karena periodisasinya mulainya dari awal periode ya, dari tanggal 1 semua ini kalau melihat di badi mukanya. Terus ke bawah, oh ya, perhitungan PPN seperti biasa tinggal melihat, mencermati include atau exclude. Kalau include kan berarti perhitungannya akan 10/110 dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Saya yakin teman-teman sudah biasa ya menghitung itu. Misalnya tadi kan statementnya sewa ruko 30 juta belum termasuk PPN. Kalau misalnya sewa ruko sudah termasuk PPN, selain angkanya biasanya lebih keriting itu 33 juta atau angka yang lain, maka perhitungan PPN-nya menjadi 10/110 kali DPP. Kalau PPH tergantung klausulnya, neto atau bruto. Biasanya kalau misalnya PPH kalinya juga dari dasar pengenaan pajaknya ya, yang PPN-nya dikeluarkan. Lagi ya informasi di sini, coba sebentar. Yang Betawi Land itu 30 juta. Tanggal berapa tadi yang Betawi Land? Atas 1 November ya. Oke, turun. Ya, saya pikir untuk G sudah cukup. Ke G1. Sebentar, sebelum geser, teman-teman ada yang mau komen, menanyakan, menambahkan untuk yang indeks G dari kelompok lain? Oke, lanjut ke G1. Ini tinggal menghitung tadi ya, yang perhitungan beban asuransinya, kalkulasinya menurut saya juga mudah. Sejauh ini dari sisi jenis asuransi, tidak banyak ya yang dijadikan pembahasan gitu. Apakah dia hanya kebakaran, atau kalau kendaraan dia apakah all risk atau parsial, itu hanya menjadi informasi tambahan saja. Secara konsep atau secara proses tidak ada yang khusus membahas ini secara detail, apa sih dampaknya gitu. Oke, next. Sebelum ke G2 dari teman-teman saya tawarkan lagi apakah ada yang mau komen atau menambahkan untuk yang G1. Oke, lanjut.
VG2. Mungkin nggak nyampe 1 jam udah selesai kita nanti. Karena saya bilang ya, keberuntungan teman-teman yang sekarang RPS-nya simple. Biasanya satu pertemuan minimal 2 bab, dari 2 sampai 3 bab, ini hanya 1 bab ya. Dan beberapa bab memang sangat ringkas. Kredit pajak, teman-teman ada mata kuliah perpajakan? Ada ya, berarti sudah bukan hal yang baru ya, bicara soal kredit pajak PPh 25. Ini nanti tinggal menghitungkan saja, biasanya nanti akan ada proses kompensasi di akhir periode akuntansi, berapa cicilan PPh 25 sudah dibayarkan di muka, dengan berapa tagihan real. Kalau yang di sini, ini ada statement PPh badannya nggak? Berapanya? Cuman ada statement ini aja ya, dikreditkan sebagai kredit pajak, jadi tidak state ya berapa pajak existing dan berapa selisihnya. Jadi dianggap di sini tidak ada kasus, dianggap clean aja, pajak dibandingkannya sudah kompensasi dengan kewajiban perpajakan dan tidak ada, ya dianggap tidak ada masalah lah. Jadi simpulannya sudah tepat itu ya, nggak ada jurnal koreksi, nggak ada permasalahan kepatuhan dan seterusnya. Mata kuliah pajak yang diajarkan apa kalau di akuntansi sekarang? Apa di ininya mata kuliahnya? Terakhir itu ngisi SPT badan, terus OP juga, terus ada juga tentang PPh final. Kalau awal-awal perpajakan 1 itu tentang PPh OP yang 21, terus ada juga yang PPh pasal 23, gitu Pak. Jadi perpajakan 1, perpajakan 2? Iya Pak. Soalnya kalau saya dulu kan perjenis pajaknya gitu ya, PPh-OP, PPh badan, PPN, kemudian akuntansi perpajakan. Kalau sekarang mungkin lebih digabung ya, jadi lebih concise untuk pembahasannya ya, tidak berjenis pajak. Nanti kalau teman-teman jadi auditor, ini salah satu fokus juga ya soal pajak ini, terutama di sektor agak ada beda sudut pandang gitu. Kalau kita melihat di sektor private seperti sekarang, yang kita lihat adalah selaku auditor kita lihat adalah kewajiban entitas, kewajiban perpajakan entitas untuk lunasi PPh, terutama PPh badannya. Kalau kita nanti di pemerintahan, itu mayoritas yang kita lihat adalah kewajiban bendahara dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan PPh ya, baik PPh 21, PPh 22 maupun PPh 23. Jadi terkait, justru kalau saya bilang ya, saya dulu waktu kuliah tuh lumayan sulit memahami pajak, justru lumayan mulai lebih ngerti ya, ngerti banget enggak? Lebih ngerti ketika kerja, karena di kerjaan itu mayoritas bersentuhan dengan pengujian kepatuhan perpajakan. Jadi meskipun nanti teman-teman background akuntansi mau dimanapun, nanti kalau jadi penempatan di auditor bea cukai ya sama, akan fokus ke permasalahan pajak dan cukainya. Terus nanti kalau penempatan di Pemda juga sama ya, paling kalau dapat tugas jadi bendahara, ini jelimet ketentuan perpajakannya, teman-teman harus paham. Ke A21, ini tinggal rekap ya dari kemarin. Ini apakah sudah memperhitungkan yang jurnal-jurnal sebelumnya? Saya kemarin sudah memesankan ya. Jadi untuk jurnal yang ada di sini jangan sampai meninggalkan yang lalu ya. Persediaan sudah ada di sini. Piutang layanan terlepas kemarin kita masih ada dispute yang di HPP ya. Tapi intinya tarik semua jurnal yang dari awal sehingga ke sini jadinya adalah jurnal yang sifatnya sudah kumulatif. Nanti kalau misalnya ada jurnal yang beririsan untuk akun yang pernah kita pakai, tolong dikasih warna atau tanda. Hari ini kebetulan hanya 1 ya, kelompok 10 ya, jadi bukan dibuat di muka saja, yang dikredit sebesar 25 juta sekian. Ke A22. Ini juga cuma 1 yang utang pajak. Ini yang PPN dan PPh tadi ya, yang sewa gedung. Yang lain ini utang usaha kemarin bab berapa ya? Bab 3 atau bab 2. A31. Ini beban sewa dan beban asuransi, yang lain sudah mengikuti di sana.
A32. Udah selesai ya. Saya menyiapkan pengayaan, sebelum saya lanjutkan. Dari teman-teman ada yang masih mau ditambahkan untuk yang beban muka. Terus terang, ini bab yang jarang keluar di ujian. Salah satu yang paling jarang. Kalau saya infokan ke teman-teman secara bab yang paling sering keluar di ujian, antara lain ya, persediaan, catatan. Itu 2 bab yang dipraktik hampir selalu jadi favorit ya. Tidak selalu tiap semester siklusnya itu keluar terus, tapi 2 bab ini beberapa kali keluar di ujian untuk yang praktikum auditnya. Untuk beban dibandingkan ya termasuk yang jarang lah untuk dikeluarkan. Jadi memang apakah karena terlalu simpel buat teman-teman atau karena sebab lain saya nggak ngerti juga. Tapi mungkin kompleksitasnya kurang memang kalau untuk dijadikan kasus ya. Mencari sisi hal yang mungkin perlu dijadikan analisis itu lebih sulit kalau untuk di beban dibanding muka. Relatif interpretasinya mudah, selama informasinya tersedia, penghitungannya dan seterusnya relatif mudah. Sekali lagi silakan kalau masih ada yang mau bertanya atau berdiskusi untuk ini. Cukup? Baik, kalau cukup silakan ditutup kelompok 10. Yes. Terima kasih atas waktunya Pak dan teman-teman. Semoga yang kami presentasikan ini bisa dipelajari dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 10. Minta tunggu sebentar teman-teman, saya siapkan dulu pengayaannya. Ini ada latihan yang bersumber dari ujian sebelumnya ya. Ujian sebelumnya nanti coba teman-teman diskusikan dengan kelompok dan kerjakan secukupnya waktu yang tersedia. Jadi tidak mengejar jawaban yang sangat-sangat perfect. Ini hanya part soal dari sekian soal. Jadi ini tidak dalam satu keseluruhan soal. Dan saya ambilkan dulu yang menurut saya tingkat kesulitannya mudah ya, yang belum berupa kasus. Sudah terlihat di teman-teman? Yang ini adalah bab 1. Soal 1 ini referensinya adalah bab 1 untuk perencanaan audit. Kemudian soal yang nomor 2 ini adalah persediaan. Dan itu cetak berapa kemarin? 2 atau 3 ya? Nanti kita cek lagi. Nah, soal 1 ini highlight-nya atau penekanannya adalah prosedur analitis gitu. Ini soal ini juga lumayan kejutan ya. Lumayan kejutannya gini, waktu itu biasanya kami menyiapkan untuk yang mayoritas di kasus, kalaupun ada pembahasan nggak begitu banyak, tapi ternyata teman-teman banyak yang tidak siap untuk soal-soal yang justru sifatnya teoritis. Pesan saya mulai sekarang secara konsep direview lagi ya, yang pertemuan di semester 5 dengan teman-teman dosen siapapun, karena beberapa kali ternyata pas ujian itu soal-soal konseptual yang semester 5 dikeluarkan. Meskipun kita sekali lagi di RPS fokusnya adalah studi kasus. Contohnya adalah soal seperti ini. Ini dua-duanya konseptual ya. Yang soal 1, Anda adalah auditor yang ditugaskan untuk melaksanakan audit laporan keuangan PT ABC tahun buku sekian.
sebagai auditor, Anda harus memahami proses bisnis klien dengan melakukan kegiatan tertentu, antara lain prosedur analitis. Prosedur analitis menurut bla 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 adalah evaluasi terhadap informasi keuangan yang dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara keuangan dan non-keuangan. Nah, salah satunya, seperti yang saya pernah ceritakan, salah satu proses prosedur analitis adalah melihat ekspektasi saldo. Saldo berarti kita lihat perubahan akun demi akun, total demi total, kemudian kita highlight akun mana yang menurut kita memiliki risiko yang tinggi dan kenapa. Nah, ini juga sama, sudah diberikan beberapa rasio, dari current ratio sampai ke liabilities to total asset, ada tahunnya klien, tahun 2019 dan 2020, kemudian ada rata-rata industri untuk 2020. Kita buat saja informasi tahun ini, rata-rata industrinya untuk 2020. Nah, teman-teman menganalisis yang di sini, kalau misalnya nanti, karena ini PDF ya, susah untuk mengcapture di Excel, boleh langsung masukkan analisisnya dengan ngetik rasionya, angkanya di sini. Kalau misalnya bisa dipindahkan, kalau sulit nggak dipindahkan nggak apa-apa. Yang penting tahu ini untuk lainnya current rasio dan seterusnya. Pertanyaan pertama adalah dari sekian rasio ini yang unik ya. Kan ini nggak ada akunnya nih. Kita cuma tahu rasionya. Akun apa yang menjadi perhatian? Berdasarkan rasio yang ada di sini. Menurut teman-teman, akun apa sih yang perlu menjadi perhatian utama dalam proses audit dan kenapa? Terus kemudian ada nggak kemungkinan salah saji? Ini kita belum memastikan adanya salah saji, tapi saya pernah cerita ya, kalau di ARNS, ingat nggak di tabel-tabel itu, kalau bicara prosedur analitis, yang disebutkan selalu possible misstatement. Salah saji apa yang mungkin muncul atau yang dapat terjadi, yang mungkin terjadi. Nah, ini juga sama, yang poin B-nya adalah apa salah saji yang mungkin terjadi. Kemudian dari salah saji yang poin B tadi, apa sih prosedur substantif yang bisa kita lakukan? Nah, ini kemarin yang banyak yang salah atau kurang mengerjakan adalah yang tabel ini nggak diisi dulu gitu. Tabel analisis ini nggak diisi langsung mengerjakan ABC. Padahal yang diminta oleh Dusko adalah analisis dari tiap rasio ini dijelaskan secara sekilas, baru kemudian dikerjakan yang A, B, dan C. Oke, untuk yang soal nomor 1 ini ada pertanyaan? Jelas? Jadi yang dikerjakan sekali lagi adalah apa analisisnya dari masing-masing rasio ini. Tidak perlu panjang lebar untuk analisisnya, mungkin cukup 1 atau 2 baris atau 3 baris untuk yang apa sih maksudnya current ratio di titik ini. Misalnya kan current ratio-nya klien kan trennya dari 3,2 ke 5,2, sementara industri 2,1. Apa maksudnya gitu. Terus misalnya inventory turnover-nya di sini 1,5, di sini 2,3 yang 2020, sementara industrinya malah 5. Apa yang menjadi keunggulan klien atau apa menjadi kelemahan klien? Oke. Yang nomor 2, ini sebenarnya masuk ke persediaan, tapi bukan yang studi kasus mendalam ya. Jadi sudah melewati proses pengujian asumsinya dan ini sudah pada tahapan akhir audit. Seorang auditor mendapat tugas dari ketua tim untuk mengaudit siklus pembelian barang dan persediaan per 31 Desember 2020. Ini perusahaan yang diaudit adalah perusahaan dagang. Kemudian, ini asumsinya proses auditnya sudah berakhir nih, sudah ada pembuktian dan auditor ini menyampaikan daftar usulan koreksi. Kemudian, dalam memo internal itu berarti surat dari internal audit, auditornya menyampaikan bahwa usulan ini telah disampaikan ke manajer akuntansi. Nanti beberapa nyangkut ke pembebanan dan juga ke PPN. Berikut adalah usulan koreksi yang dimaksud ya. Itu ada koreksi untuk persediaan barang dagang, kemudian ada beban persediaan usang, dan juga kerugian penurunan nilai. Sebutkan prosedur audit yang telah dilakukan oleh auditor dan kesalahan yang ditemui yang mendasari setiap usulan koreksi tersebut. Jadi yang ditanya justru apa prosedur audit yang digunakan sehingga auditor bisa menemukan permasalahan-permasalahan ini. Nah, penyajian prosedur auditnya bagaimana, tabelnya sudah ada, tapi saran saya di sebelah prosedur audit,
tambahkan asesi apa yang dia buktikan. Misalnya, untuk persediaan barang dagang misalnya, lakukan stok opnam persediaan per 31 Desember 2020 dalam kurung existence. Berarti auditor sedang melaksanakan prosedur untuk menguji eksistensi dari persediaan. Kemudian kesalahan pencatatan yang ditemukan, hasil atau nilai persediaan berdasarkan stok opnam berbeda dengan pencatatan atau berbeda dengan buku persediaan. Itu kesalahannya. Misal apalagi ya, kalau kita tadi bicara pajak ya, prosedur audit yang melaksanakan atau menguji kalkulasi perpajakan baik PPN, PPh 21, 22 maupun 23 dan membandingkan dengan penyetoran dalam kurung misalnya completeness, atau menghitung kembali penetapan tarif atas PPN sewa di muka dalam kurung akurasi. Kesalahan yang ditemukan apa misalnya? Dokumen penyetoran pajaknya tidak lengkapkah, atau kemudian nilai yang disetor salah. Itu untuk yang akurasi. Kalau misalnya completeness berarti bicara lebih ke masalah dokumentasinya. Dari sini ada yang belum jelas untuk 2 studi kasus ini? Cukup? Baik, kita bukakan breakout room ya. Bukan breakout room. Kita masih punya waktu cukup banyak ya. Sekitar 1,5 jam sampai jam 10. Nanti harapan saya sih teman-teman bisa selesai hari ini untuk mengerjakan yang ini. Nanti next kita punya waktu, kita akan diskusikan jawabannya, terus nanti kita bisa punya waktu lain mengerjakan studi kasus yang lain yang latihan-latihan yang bisa dikeluarkan atau yang ada di soal ujian. Oke, roomnya sudah saya buka. Seperti biasa, kalau nanti ada yang mau bertanya di kelompok, bisa WA atau bisa send message ya. Main room, saya standby di main room, dan nanti mungkin akan mutar atau akan mengunjungi teman-teman kalau diperlukan.